Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidilita dengan NPM 2306 1030 127. Iklan memenuhi tugas mata kuliah inovasi. Di sini saya akan memberikan video tentang sistem organisasi kehidupan. Semoga kalian yang nonton video saya suka ya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerja enggak serabutan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ. Semua bekerja sesuai fungsinya agar tercipta sistem organisasi kehidupan. Sebesar-besarnya perusahaan, kalau nggak ada pekerjanya, nggak mungkin bisa berjalan. Badan kita juga punya pekerja, namanya sel. Tanpa dia, makhluk hidup nggak akan terbentuk, termaksud kita. Sel sebenarnya mirip loh sama manusia. Kalau manusia punya organ tubuh, kalau sel punya organel sel. Yang paling luar ini ibarat kulitnya sel, disebut membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi-permeable, kayak sapam. Jadi, cuma zat-zat tertentu aja yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sama sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian. Ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Exit, luar, bagian luar. In, dalam, bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak pampung. Dia menjaga semua organ sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma? Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom ibarat pabrik pembuat protein. Dan badan Golgi yang ini sebagai kurir yang menyalurkan protein itu. Kalau saluran yang panjang ini namanya juga panjang. Retikulum endoplasma, disingkatnya RE. RE ada dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar punya ribosom. Ingat kan si pabrik protein? Jadi RE kasar pun ikut membentuk protein. Kalau RE halus nggak punya ribosom, dia membentuk lemak. Ini apa ya? Kok cairan di dalam cairan?
Ini namanya vakuola, rongga berisi cairan yang dibatasi membran. Akhirnya sampai deh ke organ terpenting, yaitu nukleus. Dia ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Nukleus atau inti sel punya membran yang berpori-pori. Tapi ada loh inti sel yang nggak mempunyai membran. Kalau punya membran inti sel disebutnya sel eukariotik. Kalau enggak punya disebutnya sel prokariotik. Di dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral. Ada juga kromosom yang kayak benang ini. Di dalam benang-benang ini ada banyak gen yang terbuat dari DNA dan protein. Kamu tahu nggak kenapa kita bisa mirip sama ayah atau ibu kita? Itu karena gen. Fungsinya memang sebagai pembawa sifat. Terakhir ada nukleolus, anaknya nukleus. Disusun oleh RNA yang adalah pabrik protein itu juga, tapi khusus buat nukleus. Sekarang kita lihat organel yang spesial ini. Kenapa spesial? Soalnya hanya ada di sel hewan. Namanya itu lisosom. Ini tuh kayak usus kita, teman-teman. Lisosom mencerna zat asing dengan enzim pencernaan. Kalau di sel tumbuhan ada yang spesial nggak ya? Ada dong. Organel yang ini hanya ada di sel tumbuhan. Namanya plastida, isinya pigmen. Kalian pasti sudah nggak asing kan sama yang ini? Namanya klorofil, alias zat hijau daun. Nah, warna hijau itu dapatnya dari sini. Eits, masih ada satu lagi. Di luar membran sel, masih ada dinding sel. Disusun dari selulosa dan pektin. Jadi bentuknya lebih kaku. Kalau dilihat dari bentuknya, memang sel hewan dan sel tumbuhan itu beda ya teman-teman. Sel hewan lebih elastis, kalau tumbuhan lebih kaku. Ukuran vakuolanya juga beda. Di sel hewan, vakuolanya lebih banyak dan berukuran kecil. Kalau di sel tumbuhan, vakuolanya sedikit dan berukuran besar. Masih ingat kan organel sel mereka? Hewan memiliki lisosom. Di sel hewan ada plastida dan dinding sel. Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup juga bisa dibedain dari sel penyusunnya. Seperti yang udah dibahas, badan kita ini disusun dari ribuan bahkan jutaan sel. Makhluk hidup seperti kita disebut multiseluler. Tapi ada juga makhluk yang seperti bakteri yang cuma tersusun dari satu sel. Mereka disebut uniseluler. Multi banyak, uni satu. Wah, ternyata si kecil ini ajaib ya. Dari dia bisa terbentuk banyak makhluk hidup. Lebih ajaib lagi pencipta kita. Bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna.